Sobat Belajar, selamat datang di Ayo Belajar. Nah, gimana nih kabarnya Sobat Belajar di rumah? Pasti semuanya mau mengawali hari ya. Nah, kalau misalnya Sobat Belajar mau mengawali hari, mau mengawali suatu aktivitas ataupun mau memulai hari, itu coba kita mulai membuat timetable nih Sobat Belajar. Jadi dalam satu hari kegiatan kita itu bisa berguna nih, kira-kira abis PJJ enaknya ngapain ya? Mungkin istirahat dulu 15 menit 20 menit. Nanti setelah istirahat kita coba untuk mengerjakan tugas bisa, atau misalnya Sobat Belajar ditukar nih kegiatannya. Misalnya dari tadi yang istirahat itu Sobat Belajar mau tukar dengan hobi Sobat Belajar, misalnya main gitar atau bercocok tanam atau apa nih, masak ya kan, atau hobi melukis atau hobi apapun, crafting apapun tuh bisa. Nanti baru di malam hari kita akan mengerjakan latihan-latihan atau misalnya mengerjakan tugas yang ada dan juga belajar untuk besoknya, atau bisa juga ditukar. Siangnya Sobat Belajar mengerjakan tugas, malamnya Sobat Belajar crafting nih, jadi menghasilkan suatu produk. Jadi kan dalam satu hari itu kita punya kegiatan yang sangat produktif, dan mudah-mudahan dari kegiatan yang produktif itu Sobat Belajar bisa belajar nih untuk apa coba? Untuk memulai suatu usaha. Jadi bisa belajar wirausaha nih dari kecil. Nah seperti itu, dimulai dari hobi dulu nih, karena kan sekarang ini lagi zaman banget nih hobi yang bisa buat orang-orang itu menghasilkan uang, dicuanin gitu. Nah makanya sekarang dicoba nih, dicari apa sih hobinya. Dan sebenarnya ketika kita sudah menemukan hobi nih Sobat Belajar, untuk Sobat Belajar yang sedang berada di tingkat SMA menuju kuliah, itu bisa kalian sesuaikan juga dengan pemilihan jurusan kalian. Jadi memang kuliah kalian itu sesuai passion. Jadi 4 tahun yang akan kalian jalani untuk S1 ataupun 3 tahun yang akan kalian jalani untuk D3 itu bisa sangat bermanfaat dan sangat mengembangkan skill dan juga hobi kalian. Oke? Pokoknya harus semangat ya. Kalau udah Kavia kasih tips untuk motivasi, berarti Sobat Belajar harus sudah semangat untuk belajar nih. Kenapa? Karena kali ini Kavia mau kasih suatu fun fact nih Sobat Belajar. Mungkin nggak pernah ada yang tahu ya, kecuali kalau memang mendalami hal ini. Tapi fun fact ini dia sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya? Nah, coba kita lihat ya dari judulnya. Yaitu adalah alveolus selebar 12 meter bisa ada di tubuh kita. Oh wow, 12 meter alveolus bisa ada di dalam tubuh kita. Bagaimana bisa tubuh kita yang hanya sebesar ini, bahkan tinggi kita nggak sampai 2 meter, tapi bisa menyimpan alveolus di dalam tubuh kita yang luas permukaan itu 12 meter. Wow banget nggak sih tubuh kita? Jadi Sobat Belajar, kalau misalnya secara struktur yang kita pelajari di dalam sistem pernapasan, itu kan memang alveolus itu strukturnya bertumpuk di dalam paru-paru. Tapi ketika kita bentangkan alveolus tersebut seluruhnya, sebenarnya dia memiliki luas permukaan yang lebih besar 3 kali lipat dibandingkan dengan lapangan sepak bola. Maka tadi Kavia bilang luas permukaannya adalah 12 meter. Ya kan? Sama sebenarnya dengan panjang usus kita. Panjang usus kita sebenarnya juga 12 meter. Wow ya. Kita nggak pernah nyangka bahwa sesuatu yang ada di dalam tubuh kita itu ketika dibentangkan itu punya size atau punya skala yang sangat besar gitu. Jadi Sobat Belajar bisa bayangin ya, ada alveolus dengan luas permukaan 12 meter di dalam tubuh kita. Jadi seberapa banyak nih pertukaran gas yang bisa kita lakukan setiap hari, ya kan? Dan seberapa banyak oksigen yang akan kita hirup dan seberapa banyak karbon dioksida yang akan kita keluarkan dengan alveolus selebar 12 meter. Wow banget ya, pokoknya wow deh gitu. Nah, tapi
Bagaimana bisa? Nah, kita lihat. Oke, kita lihat nih. Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana alveolus 12 meter itu bisa masuk ke dalam tubuh kita? Terus juga bagaimana alveolus itu mengatur gas keluar dan juga mengatur gas ke dalam. Mengatur pengeluaran gas O2 masuk dan juga CO2 keluar. Penasaran kan? Penasaran kan? Makanya kalau misalnya penasaran, stay tune terus di Love Kasus Ayo Belajar. Jangan kemana-mana, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Alright, sahabat belajar. Bagaimana? Sudah ada hipotesis belum nih? Tebak-tebak buah manggis nih, bagaimana alveolus seluas 12 meter ini bisa ada di dalam tubuh kita. Kita akan pelajari dulu secara singkat struktur dari alveolus. Oke. Jadi, alveolus ini dia memiliki struktur yang ibaratnya kalau Kak Fia bisa analogikan di dalam di dalam kehidupan sehari-hari ya, benda yang mirip seperti alveolus itu adalah balon. Oke. Kalau kita bicara tentang balon, apa yang terpikir pertama kali tentang balon? Gampang meledak. Betul. Bentuknya bulat. Betul. Terus apa lagi? Warna-warni. Misalnya warna-warni nih Kak Fia gambarin deh. Misalnya warnanya merah. Warnanya merah. Terus apalagi ya kalau dari balon ya? Di dalamnya ada udara. Terus tipis. Ya kan? Balon itu hanya terdiri dari selapis karet ya. Dan juga mudah meledak, ya kan? Nah, alveolus itu juga memiliki struktur yang sama dengan balon kalau kita analogikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, alveolus itu dia memang seperti gelembung yang hanya memiliki membran selapis. Gitu. Kita sudah belajar ya mengenai jaringan. Jadi kalau misalnya dia hanya punya satu lapis membran, maka dia terdiri dari jaringan, epitel, pipi, selapis. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang penyusun dari alveolus ini, berarti kita bisa lihat ya bahwa epitel pipi selapis itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk difusi, fungsinya untuk pertukaran gas, untuk difusi. Makanya dia menyusun alveolus, karena tugas utama alveolus adalah untuk apa? Untuk difusi gas, pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Jadi kan tubuh kita kan harus menghirup oksigen, kemudian dikeluarkan lagi dengan CO2. Bisa bayangkan kalau misalnya alveolus ini terdiri dari jaringan epitel pipi berlapis misalnya. Jadi sobat belajar bisa bayangin nggak sih berapa lapis epitel pipi yang harus dilewati oleh gas tersebut? Dan seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk oksigen masuk ke dalam alveolus dan karbon dioksida keluar dari alveolus. Berarti hitungannya nggak akan detik lagi dong, tapi mungkin bisa menit. Nah, bisa bayangin ketika kita hirup udara, berhenti dulu, nungguin dulu, baru nggak bisa napas lagi. Bisa bayangin nggak kalau prosesnya kayak gitu, nggak kayak kita nah, bisa bayangin kan sesak napas duluan yang ada, ya kan? Itu malah mengganggu proses pertukaran gas. Nah, makanya struktur dari alveolus ini dia hanya selapis membran sel. Untuk apa?
untuk mempermudah fungsinya dalam pertukaran gas gitu. Jadi biar mudah nih, kayak cuma ya udah gas masuk itu aja, karena kan dia cuma selapis membran aja masuk keluar seperti itu. Oke, tapi bagaimana ya kan? Bagaimana nih alveolus itu menjalankan fungsinya? Kalau sahabat belajar perhatikan, di bagian luar dari alveolus itu ada ini ya, ada pembuluh darah, ya kan? Yang warna biru adalah vena, dan yang warna merah adalah arteri. Masih ingat ya, kalau misalnya di dalam peredaran darah kecil, itu berarti vena yang membawa darah dengan kaya O2, justru arteri yang akan membawa darah yang kaya karbon dioksida. Jadi terbalik dia dengan sistem peredaran darah besar yang kalau misalnya arteri itu membawa oksigen, darah dengan oksigen, tapi kalau vena itu membawa darah yang kaya akan O2. Nah, jadi untuk oksigen dan juga karbon dioksidanya itu akan dibawa oleh pembuluh darah hingga ke alveolus. Makanya di sekitar alveolus itu dia banyak sekali pembuluh darah. Nah, seperti itu ya, sobat belajar. Lalu, bagaimana O2 itu bisa ada dan CO2 itu bisa ada? Nah, kalau misalnya oksigen, itu kan memang akan kita dapatkan dari udara bebas ya ketika kita inspirasi, dan CO2 itu akan keluar ketika kita melakukan ekspirasi, oke? Nah, tapi sebenarnya oksigen itu tidak hanya diperlukan dalam proses pernafasan, tapi sebenarnya O2 itu memang dimasukkan ke dalam tubuh untuk proses metabolisme. Salah satunya adalah untuk pemecahan zat makanan. Jadi nanti ketika memecah zat makanan di dalam sel, di dalam mitokondria, itu dia akan dibantu oleh oksigen. Nah, di mana nih tepatnya reaksi metabolisme ini? Itu di dalam krista. Krista di mana? Ya, krista ini adalah membran dalam dari mitokondria yang strukturnya berlekuk-lekuk untuk memperluas luas permukaan metabolisme seperti itu. Jadi ya, membran dalam mitokondria yang berlekuk ini nggak hanya sebagai hiasan, tapi dia memang punya fungsi tersendiri. Oke, nah setelah terjadi metabolisme di dalam krista mitokondria, maka akan dihasilkan yang namanya ATP atau energi, karena kan tujuan dari metabolisme makanan itu adalah untuk menghasilkan energi. Ya kan, ya kita makan untuk apa? Untuk energi, ya kan? Selain energi, dia menghasilkan CO2. Nah, baru nih CO2 dari hasil metabolisme ini dia akan dikeluarkan oleh alveolus menuju vena. Nah, menuju vena nih, menuju vena, dan akan keluar ke hidung lagi melalui sistem pernafasan gitu. Jadi kalau Kavia bisa bikin rutenya nih istilahnya, rute pertama adalah ini dulu, vena dulu, oke? Nah, pertama itu kan kalau misalnya di sistem peredaran darah kecil adalah vena dulu ya, karena kan di vena itu dia akan diubah, ya kan? Vena akan diubah ke sini. Nah, nanti akan menjadi nanti venanya akan membawa ke paru-paru untuk diubah menjadi O2. Ya kan, untuk ditukar sama O2, baru nanti didistribusikan ke seluruh tubuh begitu. Jadi antar sistem pernafasan sama sistem peredaran darah ini saling berkaitan, dan kaitannya ya dengan pertukaran gas ini seperti itu. Oke? Nah, ini adalah jalur dari O2 hingga menjadi CO2. Tapi bagaimana
O2 ini bisa bertukar nih. Gimana caranya O2 ini bisa masuk ke dalam alveolus? Terus gimana caranya CO2 ini bisa keluar dari alveolus? Gimana tuh caranya? Kalau misalnya kita lihat tadi di sini ya cuma O2 sama zat makanan masuk ke dalam mitokondria. Udah, ya kan? Terus nanti ngasilin CO2. CO2 akan dialirkan lagi ke alveolus. Tapi gimana caranya tuh? Si O2 itu bisa masuk ke alveolus, terus O2-nya bisa keluar alveolus. Nah, gimana tuh? Kalau misalnya kita lihat lagi bagaimana oksigen dan juga karbon dioksida bisa diikat di dalam tubuh, berarti kita kembali lagi ya ke oksigen itu, bahwa oksigen itu di dalam tubuh diedarkan melalui dua cara, ya kan? Yang pertama adalah dengan diikat oleh sel darah merah menjadi oksihemoglobin, dan juga oksigen itu terlarut di dalam darah. Oke? Sama seperti karbon dioksida, dia juga diikat oleh sel darah merah, ya kan, menjadi dekarbohemoglobin, ya. Jadi CO2 yang berikatan dengan sel darah merah, kemudian juga CO2 ini dia terlarut di dalam darah. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu ketika mereka diikat oleh sel darah merah dan juga terlarut di dalam darah, bagaimana caranya oksigen dan CO2 ini bisa masuk dan keluar lewat alveolus, ya kan? Nah, disinilah fungsinya dari jaringan epitel ini tadi, epitel pipis selapis. Jadi sobat belajar, pertukaran gas itu atau pertukaran molekul itu kan terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi, ya kan? Ada yang namanya difusi, ya kan? Ada yang namanya osmosis, ya kan? Nah, ada difusi dan osmosis, ada juga pompa ion. Nah, kalau misalnya gas itu dia akan bertukar secara difusi. Nah, kalau difusi dia akan bertukar secara difusi. Yang artinya kalau difusi itu dia akan dari larutan yang seperti apa menjadi turun ke larutan yang seperti apa. Dia akan berpindah dari mana ke mana? Dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. Oke? Jadi pertukaran O2 sama CO2 itu terjadi lewat proses difusi. Oke? Jadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, kembali lagi, tadi kan O2 itu yang masuk ke dalam tubuh kita akan dibawa oleh ini, arteri, ya kan? Akan dibawa oleh arteri. Nah, berarti O2 akan masuk ke dalam alveolus melalui difusi. Nah, tadi bagaimana? Difusi itu kuncinya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Berarti O2 yang ada di dalam peredaran darah itu memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan konsentrasi dalam alveolus. Sehingga oksigen yang ada di pembuluh darah bisa masuk melalui membran alveolus secara difusi, seperti itu. Jadi misalnya gini, biar Kavia kasih yang gampang ya. Konsentrasi oksigen di dalam pembuluh darah itu misalnya ada 180. Nah, di dalam alveolus ada misalnya 160. Berarti kan lebih tinggi oksigen yang ada di pembuluh darah kan? Pembuluh darah dibandingkan konsentrasi di dalam alveolus. Nah, makanya oksigen yang ada di pembuluh darah itu bisa masuk ke dalam alveolus. Intinya gitu aja. Ingat, oksigen bisa masuk ke dalam alveolus itu melalui proses difusi. Konsepnya apa difusi? Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Oh,
dia bisa masuk berarti karena O2-nya tinggi di luar, alveolusnya di dalam kecil, makanya dia bisa masuk. Nah, begitu konsepnya. Oke? Sama seperti konsentrasi CO2. CO2 kan akan dikeluarkan dari alveolus ke pembuluh darah kan? Berarti konsentrasi CO2 di dalam alveolus itu lebih tinggi dibandingkan konsentrasi pembuluh darah. Makanya CO2 bisa keluar dengan mudah ke pembuluh darah gitu. Kalau bisa kita ibaratkan ya seperti tadi, misalnya di konsentrasi CO2 di dalam alveolus itu ada 180. Nah, konsentrasi pembuluh darah hanya 80. Ya makanya dia bisa keluar dengan mudah. Seperti itu ya, sobat belajar. Intinya pertukaran CO2 dan juga pertukaran CO2 dan juga O2 itu bisa terjadi karena adanya difusi. Dari mana difusinya? Kalau O2 berarti dari O2 di pembuluh darah dengan alveolus, kalau CO2 berarti CO2 di dalam alveolus dengan siapa? Dengan pembuluh darah. Oke? See ya. Seperti itu konsepnya ya. Oke. Nah, lalu bagaimana nih kalau misalnya kalau misalnya ada yang tidak dikeluarkan gitu. Kalau misalnya kita terlalu banyak konsentrasi CO2 di dalam tubuh kita, apa yang akan terjadi? Kira-kira apa yang akan terjadi sobat belajar? Kalau misalnya terlalu banyak CO2 di dalam tubuh kita, dapat menyebabkan yang namanya asidosis respiratorik. Oke, CO2 yang terlalu banyak itu akan menyebabkan pH di dalam darah menurun. Jadi pH optimum darah adalah 7,4. Ketika pH darah itu menjadi 7,2, berarti dia sudah berada di pH asam. Nah, oleh karena itu ketika tubuh kelebihan CO2, dia akan mengalami penurunan pH darah yang disebut sebagai asidosis respiratorik. Mulainya dari mana? Sebenarnya dari berasal dari respirasi yang dilakukan oleh tubuh, yang tadi metabolisme pemecahan makanan itu. Nah, mulainya dari situ dan ternyata H yang dihasilkan itu lebih banyak. Nah, jadi konsentrasi H-nya naik. Lalu gimana caranya tubuh bisa mengembalikan kembali pH di dalam darahnya? Maka dia akan mengeluarkan buffer. Ingat ya, larutan buffer tuh berarti dia larutan penyangga yang akan apa? Yang akan menyeimbangkan pH di dalam tubuh. Kavia tulis di sini jadi. Oke. Oh my god. Oke, kita clear all. Nah, jadi ketika tadi darah terlalu kelebihan H+ dari hasil respiratori yang tadi ya, yang pemecahan makanan, nah maka dia akan kelebihan H+. Dimana kalau dia sudah kelebihan H+, maka pH darah itu akan turun. Oke? Nah, gimana caranya biar dia bisa seimbang lagi? Maka dia mengeluarkan larutan buffer. Oke? Nah, nantinya larutan buffer ini sama H+-nya akan menghasilkan H2CO3 dan akan menghasilkan H2O plus CO2. Nah, di sini nih, makanya kenapa tadi CO2 di dalam tubuh itu menumpuk karena adanya kenaikan H+. Karena dia harus diseimbangkan gitu. Karena H+-nya harus diseimbangkan biar pH-nya tetap.
samping hasilnya adalah dia menghasilkan CO2 gitu. Hasil dari buffernya itu adalah CO2, hasil dari penyeimbangannya adalah CO2. Nah, makanya ketika orang mengalami asidosis respiratorik itu dia akan mengalami nafas yang cepat. Kenapa? Karena dia ngerasa di dalam tubuhnya itu terlalu banyak gas yang harus dikeluarkan. Seperti itu. Oke, sahabat belajar. Jadi hati-hati ya kalau misalnya mengalami misalnya mengalami nafas cepat nih tiba-tiba. Nah, berarti itu bisa sobat belajar mengalami asidosis respiratorik. Oke. Gimana materi tentang hari ini? Baru tahu ya ternyata pertukaran gas kita serumit itu. Nah, makanya sekarang kita coba nih soalnya. Kita lihat sobat belajar sudah sejauh mana sih ngertinya. Oke, kita lihat. Sisa beta-molisme yang diekskresikan oleh paru-paru kan berupa CO2 nih dan juga uap air, ya kan? Nah, semuanya itu berasal dari mana? Respiratory interseluler, intraseluler, ekstraseluler, anaerob atau fermentasi ya? Yang mana ya kira-kira? Nah, jawabannya adalah respirasi intraseluler yang ada di dalam tubuh. Karena kan tadi dia memecah makanan kembali ke tubuh kita lagi kan. Nah, makanya dia disebut sebagai respirasi intraseluler. Alright. Selanjutnya adalah pertukaran gas melalui alveolus itu dapat terjadi karena adanya A. Tekanan dalam alveolus lebih besar dibandingkan di kapil darah. Yang B. Tekanan darahnya di kapil darahnya lebih besar nih daripada alveolus. C. Karena alveolusnya itu memiliki membran yang terdiri dari epitel pipi selapis. D. Kapiler darahnya dapat mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Dan yang E adalah oksigen dan karbon dioksida itu dapat berikatan dengan hemoglobin. Yang mana? Tadi kan lebih ke arah tekanan. Ya kan, lebih ke arah konsentrasi. Berarti yang nggak ada konsentrasinya bisa dicoret. Kita lihat, yang mana yang lebih benar? Tekanan di dalam alveolus yang lebih besar atau tekanan di kapiler darahnya yang lebih besar, ya kan? Jawabannya adalah tekanan di kapiler darah dia lebih besar, makanya bisa terjadi pertukaran. Karena kan O2-nya harus masuk dulu, baru CO2-nya keluar. Oke, seperti itu ya. Sobat belajar, gimana materi hari ini tentang pertukaran gas? Ternyata serumit itu ya. Jadi nggak hanya oksigen masuk terus CO2 keluar, tapi ada perbedaan tekanan di dalam kapiler darah dan juga alveolus yang menyebabkan oksigen dan juga CO2 bisa bertukar. Tapi juga tadi kalau misalnya terlalu banyak CO2, dia bisa mengakibatkan asidosis respiratorik. Oke, sobat belajar, menarik ya materi hari ini? Makanya jangan malas belajar, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!